Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini kita masih dalam sebuah pemrograman push button menyalakan sebuah LED. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah program di mana jika ditekan tombol ini nyala, jika ditekan tombol ini mati. Nah, kita akan membuatnya atau mempersimpelnya. Bagaimana caranya agar kita hanya cukup menggunakan satu tombol saja, kita sudah bisa melakukan menyalakan dan mematikan LED ini. Oke, berarti kita hanya butuh satu tombol. Kita hapus tombol ini. Nah, oke, kita rangkaiannya seperti ini saja. Nah, satu tombol jika ditekan nyala, jika ditekan lagi mati. Jika ditekan lagi, jika ditekan lagi mati. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, ini adalah program sebelumnya. Nah, kita akan merubahnya. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu standar datanya. Oke, atau keadaan awalnya. Nah, di sini boleh kita tuliskan integer, misalkan con. Artinya kondisi. Nah, kondisi sekarang kenapa? Misalkan ini kan nanti ada dua kondisi LED-nya, menyala dengan mati. Artinya ada dua kondisi. Nah, langsung saja kita programnya. Ini kan kita sudah inisialisasi. Yang belum inisialisasi boleh inisialisasi dulu. Nah, karena kita boleh dihapus ini sebenarnya, karena kita sudah hanya pakai satu tombol saja. Nah, caranya adalah seperti ini. Di awal kita tentukan dulu kondisinya berapa, connya isinya apa. Jadi con awalnya adalah 0. Oke ya. Con awalnya adalah 0. Jadi kita tulis di sini jika con sama dengan 0. Jadi harus double sama dengannya. Kalau dalam kurung biasa seperti ini harus double sama dengan, karena ini adalah sebuah syarat. Nah, jika con sama dengan 0, maka digital write 7 high. Oke. Nah, ini adalah permainan tipe data dulu ya. Ini belum menggunakan push button, jadi kita mulai dari memainkan tipe data dulu. Nah, jika connya sama dengan 0, maka LED-nya akan nyala. Yang kedua, jika connya sama dengan 1, 0-nya harusnya tadi mati. Jadi kalau connya sama dengan 0, maka dia akan mati. Jika connya sama dengan 1, maka dia akan high. Oke, ini kan connya sama dengan 1, maka harusnya nanti mati. Nah, kita coba compile dulu. Kita coba-coba dulu ini. Oke, ada kesalahan. Oh, sorry. Harusnya di sini kurung perawal ya. Oke, langsung saja kita load file hex-nya nanti di sini. Yang belum load file hex-nya silakan load di sini file hex-nya. Nah, selanjutnya kita stop baru play. Ini sudah di sini sudah file hex-nya. Nah, di stop baru di play. Nah, ini mati. Kenapa? Karena con-nya adalah 1. Di sini belum ada campur tangan push button-nya. Con-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana jika con-nya 1? Nah, kita stop, kita mulai. Nah, dia akan menyala seperti ini. Nah, jadi disinilah kita bisa memaini. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Jika read. Nah, karena push button ada di 13, maka 13 sama dengan low. Nah, disinilah kita memakai logikanya. Sebenarnya bisa ditulis langsung di bawah sini. Oke, kita langsung tulis saja di bawah. Oke, seperti ini sebenarnya. Nah, jika con-nya sekarang adalah sama dengan 0, dan jadi kita di sini menggunakan logika AND seperti ini. Dan digital read 13 ditekan. Jadi jika saya menekan tombolnya, kemudian con-nya sama dengan 0, maka digital rate akan kita setting menjadi low. Saya perbesar sedikit ya.
Nah, jadi begitupun dengan yang di bawah ini. Jadi kita copy saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jika saya tekan tombol 13-nya dan kondisinya sekarang adalah 1, maka dia akan nyala. Oke. Nah, sekarang kapan logikanya berubah? Kapan logikanya berubah? Ketika saya tekan tombolnya. Makanya ketika sekarang logikanya 0, maka di sini kita harus merubahnya menjadi kon sama dengan 1. Seperti ini. Saya enter saja ya, biar jelas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini juga saya enter. Nah, jadi seperti ini logikanya. Jika konnya kan sekarang adalah saya dirubah jadi 0. Jika konnya sekarang adalah 0 dan saya tekan tombolnya, maka dia akan menyala. Dan dia akan merubah juga angkanya menjadi 1. Sorry ya, ini low, artinya mati. Boleh di sini ditulis nyala, mati. Nah, tergantung logikanya kita. Nah, selanjutnya di if yang kedua, kon sama dengan 1, artinya jika sekarang konnya sama dengan 1 dan saya tekan tombolnya, maka dia akan membuat LED-nya menyala dan konnya akan saya jadikan menjadi 0. Jadi di sini jika konnya 1 di sini, maka di sini harus disetting 0. Oke, jadi boleh di atasnya digital write, boleh juga di bawahnya, terserah. Jadi boleh di bawahnya, boleh di atasnya. Ini kan di atasnya digital write, ini di bawahnya digital write, terserah. Mau pilih yang mana, sama saja. Oke, kita coba compile, apakah berhasil. Oke, kita stop, kemudian kita play. Oke, sekarang mati, ya kan? Nah, sekarang logikanya adalah 0. Oke, logika ketika menyalakan 0. Nah, jadi jika logika sekarang adalah 0 dan saya tekan tombol, maka dia akan membuat LED-nya mati. Oh, jadi ini mati dulu. Berarti jika saya tekan pada saat ini, maka LED-nya harusnya tetap mati. Saya coba tekan. Nah, sorry ya. Ini yang paling penting. Nah, dalam menggunakan sebuah tombol seperti ini dengan dua keadaan, ini yang paling penting, wajib ada delay di belakangnya. Delay boleh standarnya sih 200 mikrosecond, boleh 300 mikrosecond. Saya coba 200 saja. Sorry ya, millisecond delaynya. Di sini juga saya menggunakan delay, jadi wajib ada ini. Nah, ini adalah untuk sensitivitas tombolnya. Ini tadi salah sebenarnya karena terlalu sensitif. Saya lupa delaynya tadi. Coba kita compile kembali. Oke. Nah, stop, baru play kembali. Nah, awalnya tadi harusnya ini kan konnya sama dengan 0. Ini kan ketika aktif mikro ini, konnya itu awalnya adalah 0. Maka yang tereksekusi adalah ini, kon sama dengan 0. Jika konnya sama dengan 0 dan saya tekan, maka dia akan membuat LED-nya mati. Nah, ini kan mati, artinya ketika saya tekan pertama harusnya tetap mati. Saya coba tekan. Nah, seperti ini, ya, dia tetap akan mati karena memang di awalnya kita settingnya low. Nah, ketika sekarang kan ketika saya ditekan ini kan konnya berubah menjadi 1. Jadi ketika saya tekan untuk yang kedua kalinya, maka inilah yang akan berfungsi. Kenapa? Karena konnya berubah menjadi 1. Jadi jika konnya 1 dan saya tekan, maka dia akan merubahnya, dia akan menyalakan LED-nya dan merubah kondisinya menjadi 0 kembali. Maka ketika ditekan lagi selanjutnya, ini yang akan berfungsi. Oke, kita coba. Kita coba stop, baru play. Nah, saya tekan pertama harusnya tidak menyala. Oke, saya tekan kedua harusnya nyala. Nah, ya kan? Tekan ketiga dia mati. Saya tekan keempat nyala. Tekan lagi mati. Tekan lagi nyala. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya bagaimana kita menyalakan sebuah LED dengan hanya menggunakan satu buah push button. Oke, ini adalah cara yang pertama. Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua adalah kita memanfaatkan namanya
loop. Oke, bisa pakai fungsi goto, bisa pakai fungsi while. Nah, caranya seperti ini, saya hapus. Oke, saya pakai goto saja. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menggunakan kon seperti ini. Nah, tapi kita memanfaatkan yang namanya loop. Nah, yang mana dikatakan loop, kita boleh pakai while sebenarnya, tapi di sini saya contohkan pakai goto. Seperti ini. Saya membuat yang pertama adalah kondisi 1 atau kon 1 sama dengan, kemudian di bawah ini adalah goto kon 1. Nah, artinya ini loop. Kenapa? Kon 1 isinya adalah yang di sini. Di baris ini, baris ini. Nah, setelah sampai di baris ini, disuruh untuk kembali ke kon ini. Oke, artinya di sini terjadi sebuah loop. Nah, ini adalah kon 1. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah kon 2. Nah, kon 2 juga harus dibuat loop. Nah, kon 2. Nah, ini juga loop. Di sini juga loop. Jadi ada dua loop. Loop pertama, loop kedua. Nah, di loop pertama ini kita buat digital write LED-nya mati di loop pertama. Oke, jadi setuju low. Nah, di loop kedua kita harus setting digital write 7 high. Oke, seperti itu. Jadi di loop pertama ini LED-nya mati, di loop kedua LED-nya harus nyala. Oke, nah sekarang bagaimana caranya agar berpindah ketika loop pertama ini berpindah ke loop kedua, kemudian loop kedua nanti ini berpindah ke loop pertama. Nah, disinilah gunanya push button. Maka di sini ditulis jika digital read push buttonnya di pin 13 sama dengan low, karena ini adalah active low. Di sini dituliskan delay dulu ya, delay, ingat ini wajib ada delaynya 200 saja. Ini penting juga, go to kon 2. Nah, jika sekarang saya berada di loop kon 1 tapi saya tekan tombolnya, maka ini akan membuatnya menuju ke kon 2. Maka dia akan ke sini. LED-nya di sini ternyata nyala. Kan di kon 1 tadi LED-nya mati. Jika dia menuju ke sini, maka dia akan nyala. Begitupun nanti di sini. Maka saya harus menulisnya if digital read 13. Nah, jika saya tekan lagi tombol 13 ini, maka harus ada delay ya, delay, maka go to kon 1. Maka dia akan kembali ke kon 1. Nah, seperti itu. Jadi ini ibaratnya ada sebuah dua loop, loop pertama, loop kedua. Nah, loop pertama ini bagaimana caranya pindah ke loop kedua? Loop pertama ini adalah LED mati, loop kedua ini adalah LED nyala. Nah, bagaimana caranya berpindah satu sama lain adalah menggunakan if ini. Oke, kita coba. Kita compile. Oke, berhasil, artinya tidak ada kesalahan dalam program. Kita coba stop, kemudian kita play kembali. Nah, sekarang ini kita ada di loop pertama. Apa tandanya? Ini mati. Oke, saya tekan. Nah, ini adalah loop kedua. Artinya kita sekarang berada di sini. Nah, kenapa? Karena LED-nya nyala. Nah, tekan lagi, maka dia akan ke loop pertama. Ini kan jika ditekan akan ke kon pertama. Nah, seperti itu seterusnya. Maka ini sudah bisa kita membuat sebuah LED menyala dengan hanya menggunakan satu tombol. Oke, seperti itu. Itulah gambaran dasar bagaimana kita memprogram sebuah LED menggunakan satu buah push button. Ada beberapa lagi cara yang lain. Namun di sini di video ini saya hanya memperlihatkan dua cara ini, dua cara simpel ini. Semoga bermanfaat, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.